Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua PDM Brebes Pak Joko dan seluruh jajaran, Ketua MUI Kecamatan Kersana Pak Kiai lagi keluar sini. Oke, Pak Sofyan ya, yang dari Temanggung aslinya. Hijrah ke sini nyantel, tidak mau kondur ke Temanggung. Teman-teman dari MWCNU Kecamatan Tersana ya, yang saya hormati, terima kasih. PCM dan PCA se-Kabupaten Brebes dan seluruh tamu undangan. Yang pertama, saya mohon maaf, tahu saya itu di masjid sehingga saya pakai sarung, bukan karena saya NU ya. Itu yang NU malah pakai celana panjang. Ya, jadi tidak apa-apa. Oh, hari santri. Saya malah lupa kalau hari ini hari santri ya. Karena memang saya belum pernah jadi santri ya. Semuanya yang kami banggakan, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sangat mengapresiasi kegiatan pengajian Triwulan yang diselenggarakan oleh PDM Brebes. Mudah-mudahan ini semakin maju, semakin berkembang, semakin menguatkan umat ya. Kemudian yang kedua juga selamat kepada Universitas Muhammadiyah Brebes Selatan. Oh, enggak ada selatannya. Ketua PDM-nya tersinggung kalau kita kasih selatan. Oke, UMB ya. UMBS siapa? Oh, UMBS Universitas Brebes, jadi S-nya harus cetak. Nah, mudah-mudahan UMBS itu semakin maju dan semakin diminati oleh seluruh warga masyarakat. Jadi semua orang akan diterima jika mendaftarkan kuliah di UMBS. Syaratnya daftar gitu ya. Nah, kalau daftar insya Allah diterima. Tidak akan ditanya agamanya apa. Ya, jadi pokoknya yang penting daftar dan berminat dengan prodi yang tersedia. Tadi saya tanya sudah ada 10 prodi ya, di UMBS. Karena baru agak angel menyebutnya. Nah, mudah-mudahan nanti semakin hari itu semakin berkembang. Kalau mau daftar di UMBS kok prodinya belum ketemu, daftar saja di Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang. Nggak apa-apa, sama-sama Muhammadiyah. Kalau Brebes itu masih baru, Unima masih lama. Kok masih lama? Sudah lama ya. Alhamdulillah sudah unggul akreditasinya. Bagi yang berminat mengikuti program S2, kita punya 4 prodi untuk S2. Yang pertama manajemen pendidikan Islam, yang kedua hukum, yang ketiga pendidikan PGSD S2, kemudian yang ketiga ekonomi dan kewirausahaan. Insya Allah tahun ajaran baru besok sudah membuka program kedokteran. Mohon doa restu supaya lancar.
Jadi tidak bertabrakan dengan UMPS. Jadi maju bersama. Ya. Orang Brebes boleh kuliah di Magelang. Orang Magelang tidak dilarang kuliah di Brebes. Gitu. Nah, jadi sama-sama. Ya. Saya kira itulah Muhammadiyah. Hari ini saya membawa tim media dari Unima yang channelnya itu Mimbar Unima. Jadi nanti pengajian ini akan ditayangkan di 2 channel YouTube. Nah, kalau lelah membaca Muhammadiyah Kersana, pindah ke Mimbar Unima. Insya Allah tidak dosa. Dan jangan lupa subscribe gitu ya. Nah, inilah zaman modern harus. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada PCM Kersana yang sudah memanfaatkan media sosial dengan sangat bagus untuk kepentingan dakwah. Dan yang satu lagi tentu saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan rencana mendirikan SD Muhammadiyah Kersana yang tadi Pak Ketua sudah sangat semangat, itu tidak hanya berhenti di dalam mimpi. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau setuju nanti ikut urunan gitu. Kalau setuju tidak urunan itu ya baru setuju saja. Nah, tapi sempurnanya adalah menyetujui dan ikut urunan. Insya Allah nanti kalau SD Muhammadiyah sudah berdiri, itu juga menerima siswa dari mana saja. Yang penting umurnya belum 50 tahun. Nah, kalau 50 tahun daftar SD kasihan gurunya ya. Jadi yang umur SD nanti bisa sekolah di SD Muhammadiyah Kersana. Rencananya mau mulai tahun berapa Pak? Oh ya, saya usul jangan tidak jelas. Kalau PCM serius mendirikan SD, kalau saya bertanya mulai kapan itu harus tegas. Kalau tidak tegas nanti yang bantu ragu-ragu Pak. Ragu-ragu. Soalnya bantuan itu akan datang bergantung seberapa kesungguhan Bapak. Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yang surum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. PCM Kersana do beriman tuh Pak ya. Loh, kalau beriman berarti kan memakai panduan ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Ini kalau pakai pemahaman bayani, kacau ini. Karena mosok Gusti Allah Maha Kuasa kok di. Tetapi kalau pakai pemahaman irfani, ini sangat menyentuh kepada kita sekalian. Itu mengandung pesan bahwa pertolongan Allah itu akan datang sebesar ikhtiar yang kita lakukan. Maka Muhammadiyah setiap membangun atau setiap memiliki amal usaha itu pakai prinsip dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Jadi jangan maju dulu, baru orang akan terpesona. Kalau terpesona, dia akan berinvestasi di situ. Itulah wujud Allah menolong kita. Tetapi kalau kita tidak cetha itu apa? Kalau kita tidak jelas, ya tidak akan jelas pertolongan Allah itu akan seperti apa. Maka harus jelas, teratur, dan terukur. Maka kalau seperti itu, insya Allah pertolongan Allah juga akan datang secara teratur dan terukur.
Itulah cara kerja Persyarikatan Muhammadiyah. Oke ya. Oke, wis. Wa yusabbit aqdamakum. Maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Kalau posisi kita itu posisi dibantu karena maju, maka kita akan menjadi gerakan yang kokoh, kuat, tidak ingah-ingih. Ingah-ingih corong berbes apa? Bukan ya apa ya? Ingah-ingih itu pokoknya tidak pede, penakut, celila-celili gitu. Ya itu ya. Tapi kalau apa? Kalau kita itu angel semua Pak ya. Ingah-ingih itu pokoknya rendah, dermis, angel lagi ya. Ya sudahlah, pokoknya kayak gitulah. Tidak percaya diri, tidak kuat, tidak kokoh. Karena menjadi orang pihak yang lemah gitu. Nah, Quran itu sudah memberikan pedoman bagi kita sekalian seperti itu. Kalau kamu pengen mendapat pertolongan dari Allah, maka berbuatlah sebagus mungkin sesuai dengan ketentuan Allah. Maka Allah akan datang memberikan pertolongan. Pertolongan Allah itu datangnya bermacam-macam. Bisa dari PDM, bisa dari PCM, bisa dari MUI, bisa dari NU gitu. NU boleh loh Pak bantu Muhammadiyah itu. Jadi tidak tidak usah. Dan insya Allah tetap dapat pahala itu. Tidak mungkin NU bantu mendirikan SD Muhammadiyah kok ditolak itu. Kalau nanti ditolak ngendiko ke saya Pak, tak seneni sing nolak. Itu pasti diterima. Jadi kita itu di akar rumput itu harus tolong menolong, saling bekerja sama. Tidak boleh kita yang memang sengaja diciptakan berbeda-beda itu kok kemudian bertengkar. Itu bukan ajaran agama Islam. Tapi Islam itu kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat 13, itu Allah sengaja menciptakan manusia itu berbeda-beda. Untuk apa? Supaya saling bertegur sapa. Bertegur sapa itu tidak hanya say hello, tetapi juga saling memahami, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Saya kira ini pesan pengajian ini sangat bagus sekali, merajut persatuan di akar rumput. Bapak Ibu di akar rumput apa di akar jagung gitu. Ya kita akar rumput ya. Akar rumput itu yang di bawah. Di bawah itu kalau negara ya di RT, di desa, di RW. Kalau di Muhammadiyah dan NU ya di ranting, di cabang. Kalau NU NWC, kalau Muhammadiyah cabang. Itu akar rumput. Saling bertegur sapa. Saling bertegur sapa artinya saling bekerja sama, saling tolong menolong. Bahwa ada perbedaan itu memang sunatullah. Yang beda ya biar beda, tidak usah disama-samakan. Wes, itu. Tetapi untuk hal-hal yang bisa dikerjasamakan ya harus bekerja sama. Jangan bisa dikerjasamakan kok malah pakai rumus bedanya. Nah, nanti tidak akan selesai. Oleh karena itu pesannya ya, lebih-lebih tadi Aisyah luar biasa tadi. Saya salut gitu. Musiknya berhenti saja tetap nyanyi. Wah itu kan kalau tidak Aisyah ya tidak ya. Aisyah itu artinya tanpa menunggu komando dari PDM tetap bergerak. Itulah Aisyah. Maka selamat untuk Aisyah. Aisyah itu memang kadang-kadang lebih hebat daripada Muhammadiyah. Jenengan tadi Aisyah itu kan cara media sosial termasuk makhluk ras yang paling kuat di dunia. Kalau Aisyah malah ras terkuat dunia dan akhirat gitu. Oh amin kalau. Ada itu memang senang mendeli gitu Aisyah.
Tadi lagunya Mars Aisyah kan, wanita itu menjadi tiang utama negara. Kan hebat sekali. Muhammadiyah tidak bisa jadi tiang utama negara. Paling pol tiang jaler gitu. Nah, itu Aisyah ya. Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu selamat untuk Aisyah. Mudah-mudahan bisa memperkuat gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Tadi Pak Ketua PCM dan PDM itu sudah menyampaikan tentang pentingnya akhlak di atas ilmu. Saya memang secara pribadi hari-hari belakangan ini agak ngeri dengan melihat kenyataan di masyarakat yang tidak mengedepankan dialog dan rembugan yang baik, yang santun, tetapi yang muncul justru pertengkaran. Saya ini kok koyo udu Indonesia. Ini kok seperti bukan kita gitu. Kita itu kan cenderungnya nalurinya adalah naluri berkomunikasi yang lemah lembut. Mengapa bisa seperti ini? Saya agak merasakan sepertinya orang-orang itu meneladani Nabi tidak terstruktur, tidak tersistem, tidak urut. Kalau yang urut itu kan sifat Nabi yang 4 itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sekarang ini agaknya mengambil dari belakang. Fatonah dulu, tetapi kejujuran dan amanahnya kurang mendapatkan perhatian. Kalau orang itu cerdas, angka-angka itu bisa ditata, proyek bisa di markup, wajah bisa di make up gitu tuh. Itu kalau cerdas. Bahkan pemilihan pun angkanya bisa diatur gitu. Itu kalau cerdas. Dan kalau diukur dengan algoritma ya betul, wes betul itu kalau pakai kecerdasan belaka, tetapi minus kejujuran. Nah, sehingga inilah yang agaknya merisaukan. Maka karena yang dikedepankan adalah fatonah, kecerdasan, tetapi mengabaikan kejujuran, sehingga setiap ada proyek ya harus ada SPJ. Apa SPJ? Supaya pas jumlahnya gitu. Nah, maka angka-angkanya ya ditata itu supaya pas dan pandai kita menghitung itu. Nah, inilah yang agaknya merisaukan. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian warga Muhammadiyah, jangan dikira NU itu bukan Muhammadiyah loh ya. NU itu juga Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu artinya pendereke Kanjeng Nabi Muhammad. Orang NU yang mengikuti Nabi Muhammad, mengorganisasinya milih NU. Nah, jadi beliau itu Muhammadiyah yang NU gitu. Tetapi tetap pengikut Nabi Muhammad. Kan tidak mungkin tidak mengikuti Nabi Muhammad, orang Islam kok gitu ya. Hanya lembaganya saja yang berbeda gitu. Tidak apa-apa, kita terus seperti itu. Ya apa mungkin? Malah jadi lupa. Nah, kita bersama itu mari kembali ke jalan yang benar. Kita mulai dari kejujuran. Kalau orang itu jujur pasti bisa amanah. Tetapi kalau tidak jujur itu pasti tidak bisa amanah. Rumusnya itu. Kalau orang jujur bisa amanah, kalau amanah bisa tabligh. Tabligh itu indikatornya apa? Tabligh itu bisa menyampaikan dengan baik. Itu indikatornya adalah pembicaraannya dirindukan. Jadi omongannya ngangeni gitu. Bukan nyebeli gitu. Nyebeli. Apakah kita sebagai orang Islam, lebih-lebih para pimpinan organisasi Islam, itu pembicaraan kita sudah dirindukan atau malah sebaliknya disebalkan? Disebalkan ke apa ya? Atau tidak disukai? Nah, dirindukan ya. Nah, oleh karena itu
kalau ini kita oke, kalam-kalam kita dirindukan, omongan-omongan kita dinanti, nah insya Allah baru kita menggunakan yang terakhir, yakni fatonah, cerdas. Orang yang cerdas itu, kalau dosen saya dulu mengatakan cerdas itu encere neng das gitu. Cerdas gitu. Orang cerdas itu orang yang melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dia melihat sesuatu tidak hanya menurut dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan perasaan dan keadaan orang lain. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang bijaksana. Nah, orang bijaksana itu orang yang seperti itu, bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang bermacam-macam. Orang yang cerdas itu salah satu ukurannya adalah pakai adagium, jangan melihat rembulan hanya dari sisi gelapnya. Sebab rembulan itu juga ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya. Kalau orang itu bisa melihat rembulan tidak hanya dari sisi gelapnya, dia akan menjadi pribadi yang terbuka. Pribadi yang terbuka adalah pribadi yang tidak tertutup. Nah, betul toh? Ya. Pribadi yang terbuka itu berarti pribadi yang lapang dada. Lapang dada itu artinya tidak sempit dada. Orang yang lapang dada itu tandanya ketika ketemu masalah pecah nalare. Kalau pecah nalare oke ya, bisa dipahami, bisa. Kalau orang sempit dada ketemu masalah pecah sirai gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini termasuk orang-orang yang lapang dada, karena tidak ada yang sirai pecah gitu. Semua saya lihat utuh. Itu orang lapang dada. Nah, sehingga karena orang itu lapang dada, ketemu masalah itu tambah cerdas, tambah pinter, maka dia tidak akan stres, pasti akan bahagia. Jadi ada masalah itu malah bahagia. Apalagi pimpinan persyarikatan itu kalau nggak ada masalah pun cari masalah gitu. Jadi kalau ada pimpinan persyarikatan Muhammadiyah kok merasa tidak ada masalah, itulah masalahnya gitu. Jadi pimpinan kok orang ngerti masalah itu. Saya dulu pernah jadi ketua PDM. Kalau ada ketua PCM kok tidak bergerak, maka saya undang, saya beri masalah gitu. Sebab kalau tidak ngerti masalah ya memang tidak berbuat apa-apa. Koyo-koyo ra ono apa-apa. Padahal itu masalah besar gitu. Nah, sehingga ketua PCM itu kalau nggak ada masalah harus cari masalah. Nah, supaya apa? Supaya bisa maju gitu. Maju. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak para pimpinan itu ya. Pimpinan itu tidak boleh sempit dada, tapi lapang dada. Lapang dada itu kalau coro Magelang, duwe ati segoro. Di sini bisa dipahami. Hah? Ya, ati segoro itu kan laut. Ya, laut yang luas. Laut itu kan bisa menampung apa saja toh? Bisa menampung yang baik ya bisa masuk, yang sampah ya masuk, apa saja masuk ke situ. Tetapi anehnya, meskipun kemasukan bermacam-macam, segoro itu tetap asin. Nah, gitu. Jadi orang yang lapang dada itu orang yang bisa bergaul dengan siapapun tanpa kehilangan jati diri. Itu segoro. Mengapa air laut tetap asin? Ya karena dijilat Bapak Ibu. Nah, gitu. Kalau tidak ya kita nggak tahu kalau itu asin ya. Nah kita itu sebagai
pimpinan gerakan dakwah ya harus sanggup bergaul dengan siapapun. Wong dakwah kok ndak mau ketemu orang, padahal tugas kita mengajak orang, kok ketemu orang dihindari, atau kita dihindari orang, itu kan kacau. Wong kita itu tugasnya dakwah, maka harus serawung ketemu dengan siapapun tanpa kehilangan jati diri. Jadi jamaah yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, rumusnya tentu saja kembali kepada seperti tadi, sifat Nabi yang 4 tadi. Kalau orang itu lurus dalam sifat Nabi yang 4 secara terstruktur dan urut, itu ketika melihat orang yang prestasinya melampaui, kita akan terinspirasi. Kalau kita terinspirasi, kita akan menjadi orang yang mandiri dan berprestasi. Itu kalau urut. Tetapi kalau hanya mengambil dari belakang, mengabaikan yang depan, hanya cerdas tetapi tidak ada kejujuran, maka ketika menyaksikan orang yang melampaui kita, maka yang muncul adalah iri. Kalau orang itu iri, yang terjadi adalah kalau dia orang lemah, dia menjual diri. Kalau dia orang kuat, dia terbeli. Nah, itu sama-sama jeleknya, menjual diri atau terbeli. Apalagi yang punya jabatan itu rawan terbeli kalau tidak istiqomah. Ketua PCM itu kan punya posisi tinggi. Oh, itu iso dibeli oleh bakul umroh misalnya. Nah, misalnya itu bisa jadi yang seperti itu. Ya, karena kan tawaran-tawaran yang paling sulit dihindari adalah godaan-godaan yang menyenangkan. Apalagi godaan-godaan yang memang diingini. Wah, itu lebih berat lagi. Nah, oleh karena itu surat Muhammad ayat 7 yang tadi di depan sudah saya sampaikan itu betul-betul kita jadikan pegangan dengan sungguh-sungguh. Itulah salah satu ayat yang menginspirasi kita agar Muhammadiyah ini menjadi gerakan Islam yang berkemajuan. Kemudian ayat kedua yang menginspirasi adalah surat Al-Alaq. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah hafal ayat 1 sampai 5. Nah, kalau sampai terakhir tentu ada yang tidak hafal. Tapi kalau 1 sampai 5 insya Allah hafal semua, kecuali yang belum ya. Nah, karena sudah hafal tidak saya bacakan. Itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintahnya memang perintah membaca. Tetapi kita bisa membaca itu kan karena ada yang dibaca. Karena ada yang dibaca, pasti dulu ada orang yang sudah berkarya. Nah, persoalannya adalah kita itu besok pengen dibaca seperti apa. Lebih-lebih bapak-bapak dan ibu-ibu yang yuswane sudah lebih dari 60. Ada? Hah? Oh, banyak. Hati-hati Pak itu Pak. Hati-hati. Bapak-bapak jenengan menggalih umur jenengan yang sudah terlaksana dengan yang belum, kira-kira banyak mana? Hah? Menurut ukuran normal, kalau yang sudah 60 tahun ke atas itu insya Allah lebih banyak yang sudah terlaksana. Berarti yang belum tinggal sedikit. Kalau saya insya Allah masih agak banyak. Bapak-bapak tinggal sedikit. Nah, kita kira-kira besok pengen dibaca seperti apa oleh generasi yang hidup pada tahun 2100. 2100 kira-kira masih enggak Pak?
yang kita saksikan sekarang ini kan karya generasi terdahulu. Sehingga perintah membaca itu mafhum mukhalafahnya adalah perintah untuk beramal nyata. Sehingga kita besok dibaca seperti apa, ya tergantung apa yang kita kerjakan pada saat ini. Jadi kalau Pak Ketua PCM Kersana itu pengen besok dibaca sebagai pendiri SD Muhammadiyah Kersana, segera dilaksanakan, karena mumpung masih diberi kesempatan. Belum tentu loh Pak, besok masih ada. Nah, maka jangan sampai ditunda-tunda. Ini saya tidak meden-medeni ya, sebab memang kita itu tidak tahu jadwalnya kapan. Pak, kan tidak sedikit orang yang pulang dari ikut pengajian meninggal dunia. Tapi yang ikut, kalau yang ceramah tidak ada. Yang ikut ya, ada ya. Nah, insya Allah kalau pulang pengajian meninggal itu baik, meninggal dengan husnul khotimah. Bapak Ibu pengen? Nah, kalau pengen ya nanti pulang segera meninggal dunia, mumpung belum disusul kegiatan yang lain. Nah, itu kan dalam kondisi baik ya. Kalau saya kan bukan mendengarkan, jadi tidak harus seperti itu ya. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, nah berkemajuan itu seperti itu. Jadi kita itu kalau ada perintah membaca, itu sesungguhnya juga ada perintah di baliknya, adalah perintah supaya berkarya nyata yang bermanfaat bagi semua. Dan ingat, kita sebagai manusia, apalagi sebagai lembaga, itu dihargai bukan karena lamanya, tetapi karena prestasinya. Meskipun umurnya sudah 56 tahun PCM itu, kalau amal usahanya tidak bertambah, ya namanya belum ada tambahan amal usaha. Nah, maka harus ada tambahan terus-menerus. Supaya apa? Supaya hidup kita itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak sedikit tokoh-tokoh yang mendahului kita, umur hidupnya tidak panjang, tapi nilai hidupnya sangat berharga dan masih berharga sampai saat ini. Contoh, Jenderal Sudirman itu umurnya hanya 39 tahun. Bapak-bapak ada yang lebih dari 39? Nah, kita yang sudah lebih dari 39 tahun, nilai hidup kita untuk umat, nilai hidup kita untuk masyarakat belum tentu sebagus Jenderal Sudirman. Saya kalau membaca riwayat Jenderal Sudirman agak deg-degan, karena dulu Bung Karno pernah mengingatkan Pak Dirman, Mas, jenengan istirahat dulu karena sedang sakit. Nanti kalau sudah sembuh baru melanjutkan pertempuran. Beliau mengatakan begini, Panglima perang tidak sakit, yang sakit Sudirman. Oh, itu kan angel niru gitu. Jadi ketua PDM tidak sakit, yang sakit Pak Joko. Nah, gitu. Sehingga meskipun sakit Pak Joko sebagai ketua PDM tetap mimpin rapat gitu. Niru lah angel atau seperti itu. Itu contoh sederhana. Nggak usah urusan perang, mimpin rapat atau rapat PDM. Banyak alasan kok, udan gitu. Kalau tidak hujan ya panas. Akhirnya nggak rapat terus kan, karena hujan ya alasan, panas ya alasan. Kira-kira pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan NU do iso nyontoh Jenderal Sudirman orang. Nah, ketoke kok ya angel gitu ya. Wong kita itu masuk angin saja pamit kok. Nah, kan kita harusnya niru Jenderal Sudirman, yang masuk angin jumari,
wakil ketua PWM tidak masuk angin. Nah, sehingga tetap berangkat gitu. Ya yang penting nggak usah sakit lah ya. Kalau sakit itu tetap nanti repot kok. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yuswane hanya 54 atau 55 tahun, sekitar itu. Tetapi asarnya itu masih terasakan dan dimajukan sampai sekarang. Bahkan saya membayangkan Kiai Dahlan di alam barzah itu kaget. Loh kok Muhammadiyah sampai Brebes gitu. kan dulu tidak terbayangkan Kiai Dahlan dakwahnya sampai Brebes gitu, sampai Kersana, sampai Ketanggungan gitu. Tapi kenyataannya sampai seperti itu. Itu karena apa? Karena amal beliau lebih panjang daripada usianya. Nilai amalnya lebih panjang daripada usianya. Nah, kita itu pengen yang mana? Pengen umurnya lebih panjang atau pengen yang amalnya lebih panjang asalnya? Pengen umurnya panjang, yo asarnya panjang. Ketoke angel. Ya memang sesuai hadis Nabi toh, orang yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan bagus amalnya. Jenengan sudah termasuk diberi panjang umur dibandingkan yang sudah meninggal dunia. Nah, maka sekarang tinggal mengisi dengan apa? Amal soleh, amal kebaikan yang bermanfaat, sehingga sesuai dengan pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Ada yang tidak hafal Bapak Ibu? Hah? Ada ya? Saya itu seneng kalau ngisi pengajian jamaahnya nggak hafal gitu. Sebab kalau keliru nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi bukan itu ya. Ya kita bahagia saja. Saya nggak suka itu kalau pengajian kok dicatat gitu. Nanti ya pasti akan wis tahu. Dalam Al-Baqarah 112 itu Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Betul ya Bapak Ibu? Nah, ini betul timbang kau nyalah ke. Dia sudah ngecek ya, ngecek di HP. Oh, HP-nya ada Qur'annya ya. Bapak sudah wudu belum? Wah, sudah ya. Tidak usah dirembuk, engko Suloyo NU engko. Rasa. Pokoknya nyekel HP rasa kudu wudu ya. Sebab nek kudu wudu, setiap hari kita harus wudu karena di pikiran kita juga ada hafalan Quran gitu. Oke, apa mungkin Pak? Bala. Nah, bala lagi tidak seperti itu. Apa yang dimaksud tidak seperti itu? Itu artinya membantah apa yang disebut pada ayat 111. Di ayat 111 itu orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nah, gitu. Terus Allah mengatakan itu hanya angan-angan mereka. Maka pesan dari ayat ini adalah kita tidak boleh mencari pengaruh, mencari dukungan dengan menjual angan-angan atau menjual mimpi. Yang kedua, kita dalam urusan sosial kemasyarakatan juga tidak boleh dipercayakan kepada penampilan, tetapi harus terukur dan teratur. Karena Allah mengatakan, jika kamu benar, tunjukkan dasarmu apa. Jika kamu memang benar. Artinya, kita itu kan sering di masyarakat ada yang tertipu oleh penampilan, tertipu oleh pembicaraan yang kelihatannya meyakinkan, atau tawaran-tawaran yang menggoda.
Sehingga kita tertipu oleh investasi bodong, tertipu oleh orang yang menawarkan berangkat haji hari ini, sudah kadung setor duit nggak dapat visa gitu. Itu karena apa? Tertipu oleh angan-angan. Nah, kita hidup tidak boleh hanya didasarkan pada angan-angan. Jangan hanya didasarkan, kalau urusan sosial kemasyarakatan, didasarkan pada kebaikan individual. Apalagi yang menyangkut keuangan, itu harus teratur dan terukur. Jangan hanya orangnya solih, rajin tahajud, rajin duha gitu. Itu belum jaminan tidak nguntet duit gitu. Belum jaminan. Maka tidak boleh mempercayakan itu. Harus ukuran dan hitungannya jelas supaya kita tidak kapusan. Nah, maka Al-Qur'an mengatakan bala man aslama wajhahu lillah, tetapi orang-orang yang memasrahkan ya Pak ya? Menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan di situ ketika menyerahkan dirinya kepada Allah itu menggunakan menyerahkan wajahnya. Kenapa kok wajah? Karena sumber penilaian terutama paling pokok adalah dari wajahnya. Orang itu dinilai pertama kan wajahnya. Jenengan dulu ketika mencintai bojonya, calon istrinya atau calon suaminya, yang dilihat pertama kan wajahnya, bukan kakinya gitu. Iya enggak ibu-ibu? Dulu yang dilihat wajahnya apa dompetnya? Kalau ibu-ibu melihat dompetnya, kalau bapak-bapak melihat wajahnya. Nah, maka wajah ini menjadi penanda orang itu wajahnya baik atau tidak baik. Jadi wajahnya, ada orang baik tapi wajahnya nyebeli gitu. Ada orang biasa saja tetapi wajahnya menyenangkan gitu. Maka Nabi pernah bersabda, kamu tidak bisa mempengaruhi orang lain dengan harta-hartamu, tetapi kamu bisa mempengaruhi orang lain dengan dua hal, bastul wajhi wa husnul khuluq, wajah ceria dan akhlak mulia. Nah, maka kita sekalian, kata kuncinya adalah membiasakan diri bertemu orang dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Nah, bisa Bapak Ibu berwajah ceria? Wajah ceria tidak tergantung pada tanggal berapa. Kalau wajah ceria tergantung pada tanggalnya, itu berbahaya. Jadi tanggal berapapun tetap ceria. Dan yang kedua, akhlak mulia. Itu yang bisa membuat orang lain bahagia, membuat orang lain lapang dada. Jadi ibu-ibu Aisyah dan bapak-bapak Muhammadiyah, juga umat Islam yang lain, mari kita mengikuti amanat dari Nabi itu, supaya dalam pergaulan kita itu mengutamakan dua hal itu, yakni wajah ceria dan akhlak mulia. Wajah ceria itu tandanya menyenangkan kalau dilihat, kalau kita berkomunikasi juga menyenangkan. Akhlak mulia itu kata kuncinya dua, bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluan. Itu ukuran akhlak mulia. Nah, terus wahuwa muhsinun. Muhsin itu dalam tafsir Al-Munir diterangkan bahwa orang yang beramal kebaikan secara optimal itu muhsin. Jadi muhsin itu orang yang menyelenggarakan kegiatan yang baik-baik secara optimal, sungguh-sungguh dan profesional. Jadi berserah diri dan profesional. Maka oleh Allah akan diberi ganjaran 3. Falau ajruhu inda rabbih. Dia akan diberi kesejahteraan dari Tuhannya. Wala khaufun alaihim. Dan mereka tidak akan ada rasa takut.
walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tidak takut itu artinya damai, tidak sedih itu artinya bahagia. Berarti orang yang berserah diri kepada Allah dan dia muhsin, artinya ketika beramal kebaikan secara optimal, secara sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hidup yang sejahtera, damai, dan bahagia. Kemudian di sini menarik kalau dilihat dari struktur bahasanya. Ketika memberikan, Allah menjanjikan hidup sejahtera, itu menggunakan dhamir mufrad atau tunggal. Tetapi ketika damai dan bahagia menggunakan dhamir jamak. Saya perasaannya, kalau keliru ya mohon dimaafkan, perasaan saya seolah-olah Allah berpesan, setiap perolehan kesejahteraan personal harus berdampak pada kedamaian dan kebahagiaan sosial. Nah, tadi kalau kembali ke organisasi, setiap prestasi pribadi itu harus berdampak pada kemajuan organisasi. Itu seperti itu. Sebab kalau setiap kenaikan atau perolehan kesejahteraan tidak berdampak pada kedamaian dan kebahagiaan masyarakat, dia berpotensi memunculkan kecemburuan sosial. Kalau muncul kecemburuan sosial, akan mengakibatkan keresahan sosial. Kalau ada keresahan sosial, rumah jenengan akan didatangi orang rame-rame silaturahmi, kemudian mengambil barang-barang di rumah jenengan. Itu namanya penjarahan. Itu kalau apa? Kalau setiap kesejahteraan tidak berdampak pada kedamaian dan kebahagiaan sosial. Nah, sehingga itulah yang yang digerakkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga orang tidak boleh hidup hanya mementingkan diri sendiri. Jam berapa, Pak? Sudah habis. Jam lagi. Wah, mboten mangke ambruk kula. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, insya Allah pada bulan November 2025 tanggal 18, Muhammadiyah usianya sudah 113 tahun. Milad Muhammadiyah ke 113 dengan tema memajukan kesejahteraan Indonesia. Nah, jadi kita insya Allah semakin hari semakin menambah kegiatan kita, sehingga ke depan akan semakin memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, tentu bersama dengan komponen bangsa yang lain. Adik kita NU, nah, beliau ngendika bisi-bisi kalih kula ngeten iki, kula adine jenengan. Nek cara rambut nggih mboten luwes to. Wong beliau sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih. Nah, saya masih dunia hitam. Nah, adik kita kakak beradik. Jadi kalau saya ingat ngendikane almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, dulu ketua PBNU, beliau ngendika ngeten iki, Muhammadiyah dan NU itu ibarat sepasang sandal. Kalau satu dipakai, yang satu juga harus dipakai. Kalau satu dipakai kok yang satu tidak, nah nanti wagu gitu loh. Mosok nganggo sandal siji gitu loh. Nah, maka pemerintah itu pasti selalu memakai kedua-duanya. Kalau NU dipakai,
ya Muhammadiyah ya dipakai. Hanya kadang NU dipakai lebih banyak gitu. Muhammadiyah lebih sedikit. Karena emang katanya anggotanya lebih banyak. Tapi ku ya katanya. Wong kita sama-sama belum ngitung kok ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau dipakai ya dipakai semua. Saya yakin negeri ini kalau yang dipakai hanya satu pasti pincang. Ibarat orang pakai sandal hanya satu. Nah, pokoknya kita maju bersama untuk Indonesia yang makin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.